Ganjar ganteng ya. Anies manis ya. Prabowo gemoy ya. Atau wakil presidennya. Gibran ngantuk ya. Salah nada. Apa hukumnya menjadi pelawak? Ini harus dipahami. Nabi membenci pekerjaan pelawak. Nabi tak suka. Bukan berarti dosa. Tapi yang berdosa, pelawak yang membawakan materi dengan kebohongan, maka dikatakan haram. Tak boleh, Pak. Tak boleh bawakan materi yang isinya dusta. Tidak boleh bawa materi yang isinya, mohon maaf, tidak ada sama sekali isinya. Yang ketiga, tidak boleh membawakan lawakan menghina, baik ras dan lain sebagainya. Yang keempat, tidak boleh melawak tapi isinya, mohon maaf, adalah agama. Maka ada poin. Ini kasusnya Panji. Kritik sosial dan agama terhadap orang-orang. Sekarang kita paham bahwa Panji ini stand up comedy. Kita tak salahkan, Pak, kritik sosial itu tidak ada masalah, boleh saja. Tapi mengkritik dengan cara yang baik, etika. Pertanyaannya adalah, dikhawatirkan agama yang dijadikan bahan candaan. Lihat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di maghrib ini Allah berkahi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan untuk kedua orang tua kita yang telah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya. Allah kumpulkan kelak bersama orang-orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup sehat kuat, husnul khatimah. Amin. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berkata di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 104, Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzur wasma'u walil kafirina azabun alim. Di dalam riwayat yang lain, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata baginda Nabi, wailun, celakalah, lilladzi yuhadditsu, bagi orang-orang yang berbicara, fayakdzib, dan dia berdusta, liyadhiqa bihal qaum, agar satu kaum itu tertawa, wailun lahu summa wailun lahu, celakalah bagi mereka, kemudian kecelakaanlah bagi mereka. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di maghrib ini judulnya sederhana saja. Judulnya adalah hukum lawak dalam Islam. Hukum lawak dalam Islam. Besok kalau ada Dr. Pardi Muhammad Saleh kajian Rabu, tanyakan juga, itu boleh juga. Hukum lawak atau melawak dalam Islam. Mengapa ini saya angkat judulnya? Ada sebab, ada alasan. Hari ini banyak orang yang pandai melawak, tapi apakah mereka tahu bagaimana hukum melawak itu dan bagaimana pandangan Islam tentang melawak? Yang pertama bahasan kita adalah, apakah sama antara bercanda dan melawak? Yang pertama kita kaji dulu bercanda. Bercanda, bergulau kelakar dalam bahasa yang Indonesia.
bercanda, bergurau. Pertanyaan pertama, pernahkah baginda Nabi bercanda, bersenda gurau? Pernah Bapak Ibu? Siapa yang pernah dengar cerita Nabi bercanda dan bergurau? Dengan siapa? Kalaupun pernah, dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Aisyah. Itu siapa itu? Istri Nabi. Sekarang Nabi pernah nggak bercanda dengan sahabat Nabi? Tunjukkan satu riwayat Nabi pernah bercanda dengan sahabat Nabi. Nah, itu penting, biar jelas. Kalau kata orang Salafi, mana dalilnya? Nah, itu penting. Jadi sekarang kita cari dalilnya. Pernah nggak Nabi bercanda dan bergurau dengan sahabat? Nabi punya sahabat, namanya Nuaiman. Ah, itu dia. Nabi punya sahabat namanya Nuaiman. Nuaiman ini suka mabuk. Gara-gara dia inilah turun ayat juga tentang mabuk itu. Tidak boleh mabuk kalau lagi sholat. Fala taqrabus shalah wa antum sukara. Untuk orang-orang pemabuk. Salah satu di antara pemabuk itu adalah Nuaiman. Salah satu di antara para sahabat yang suka mabuk adalah Nuaiman. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi dengan Nuaiman itu tidak bisa marah dia. Jadi satu-satunya sahabat Nabi yang tidak bisa dimarahi oleh Nabi, Nuaiman. Nabi dengan Nuaiman tuh pernah dikecohnya, bahkan dijahilinya. Ah, itu Nuaiman tuh. Kalau hari ini ada yang berani menjahili Bang Abridar, berarti dia agak beda tipis dengan Nuaiman berarti itu. Jadi Nuaiman ini satu ketika dia pengen makan sama Nabi, tapi Nuaiman tidak punya duit. Dia datang ke satu toko. Sampai di toko itu dia bilang begini, aku pesan roti dan makanan ini. Tolong bawakan ke masjid. Di situ ada baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi, dia duduk sama Nabi. Nanti kami bayar. Wah, itu bahasa Nuaiman tuh. Nanti kami bayar. Barang ini dibawa sampai ke tempat Nabi, duduk dekat Nabi dia. Setengah jam kemudian datang penjual tadi. Ya Nuaiman, mana bayarannya? Sudah setengah jam, kata dia. Nuaiman cuma bilang, kata dia. Dia tunjuk ke Nabi, kata dia. Dia tak ngomong, dia gini aja. Nabi bingung. Kita tengok Nabi ke Nuaiman. Nabi, kata dia, Rasul, sebenarnya aku pengen makan bersamamu, cuman aku tak punya duit. Kalau gitu tolong bayarkan dulu, kata dia. Coba bayangkan. Nabi tertawa terbahak-bahak ketika itu. Itu satu pernyataan yang sangat lucu bagi Nabi, bahwa Nuaiman itu disebut Nabi dalam satu hadis, yang mencela Nuaiman mencela diriku, kata dia. Datang seorang sahabat begini sama Nabi, ya Rasulullah, Nuaiman masih mabuk dia. Sudah masuk Islam tapi masih mabuk. Dijawab sama Nabi, Nuaiman, kata para sahabat tadi, Nuaiman, celakalah dirimu masih mabuk sementara kau dekat dengan Rasulullah. Dijawab sama Nabi, Nabi datang mendengar Nabi. Kata Nabi, yang mencela Nuaiman mencela diriku, kata dia. Sahabat tadi diam. Tapi Nabi ngomongnya serius itu, tidak main-main. Satu ketika Abu Bakar pengen jualan, keluar kota Mekah. Mungkin tak jauh juga jaraknya. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku izin mau bawa Nuaiman berdagang untuk menemani perjalanan kami. Oleh Rasulullah, silakan bawa. Dibawa sama Nabi. Kebetulan Abu Bakar punya satu staf bersama dengan Nuaiman. Sampai di tempat jualan, kata Abu Bakar pada stafnya, tolong tunggu di sini. Buka lapak di sini, jualan di sini. Aku ada urusan di kota. Abu Bakar pergi ke kota tersebut untuk entah itu negosiasi, kita nggak tahu. Nuaiman ini kawan tadi, sahabat Nabi tadi. Apa kata Nuaiman kepada stafnya Abu Bakar tadi? Bro, gua lapar, pengen makan. Dijawab sama stafnya tadi, tidak ada perintah dari Abu Bakar untuk mengeluarkan duit memberikan makanan. Bingung Nuaiman tadi, gimana caranya? Perut lapar, awak belum makan. Yang ini tidak mau mengeluarkan duit karena tidak ada perintah. Itu orang amanah begitu. Tapi Nuaiman ini cerdas, Pak, cerdas. Pergi dia ke pasar, tempat penjualan budak. Apa kata Nuaiman kepada penjual budak tadi? Itu di situ saya punya budak. Itu budak tuh ada syaratnya. Nanti dia kalau kau bilang budak, pasti dia tidak ngaku budak, kata dia.
Ini cerita ini masyhur banget ini. Sampai para sahabat turun temurun, tabi'in, tabi'in terus menceritakan tersebut. Singkat cerita, oleh orang penjual budak tadi, tahu dia dari jauh, ditunjuk sama Nuaiman, itu orangnya. Datanglah penjual budak tadi, diambilnya budak tadi, stafnya Abu Bakar tadi, dibawanya langsung. Aku bukan budak, kata staf Abu Bakar. Ya kami, itulah kekuranganmu, kata dia. Coba bayangkan kurang ajarnya itu Pak. Itu Nuaiman kurang. Tapi uniknya Nuaiman dapat duit. Nah duit itulah oleh Nuaiman dibelikan makanan. Abu Bakar datang, kata Abu Bakar, Nuaiman mana sahabatku, mana stafku? Nuaiman tak pernah bohong. Kata Nuaiman, aku jual, kata dia. Abu Bakar tidak bisa marah. Abu Bakar terkenal orang lembut, baik, cuma bilang astagfirullahalazim. Diceritakanlah oleh Abu Bakar kepada baginda Nabi. Saat itu juga baginda Nabi tertawa terbahak-bahak sampai nampak gigi gerahapnya. 3 kali Nabi dikerjai oleh Nuaiman. Yang ketiga itu oleh Nuaiman dijualnya unta tamunya Nabi. Jadi tamu Nabi datang dari jauh, daripada Basrah kalau tidak salah, itu ontanya besar, gemuk. Kata orang yang sahabat Nabi ini tadi, ada orang-orang tetangga sahabat Nabi yang memang agak iseng dengan Nuaiman. Kata dia, Nuaiman, kami ini sudah lama tidak makan onta. Itu ada onta besar sekali, kata dia. Nah, itu mungkin bisa makan untuk banyak. Tapi ini dikerjain ini. Nuaiman ini manusia lurus. Apa kata Nuaiman? Oke, tidak ada masalah. Diambilnya onta orang tadi, dipotong-potongnya Pak. Sudah dipotong-potong, dibersihkan, dagingnya dibagi-bagi. Dibawalah kepada 2 orang yang menyuruh tadi. Apa kata 2 orang tadi? Kami tidak mau, untuk kamu aja. Sudah, kata Nuaiman, untuk aku sudah, untuk orang-orang fakir miskin sekitar sudah. Masih ada sisa, untuk kalian aja. Mereka tidak mau. Dilalah orang itu keluar, yang punya ontaknya keluar. Duh, kok tidak ada ontakku? Dijawab oleh 2 sahabat tadi kepada Nabi, Nuaiman tukang ambil, kata dia. Dipotongnya. Coba bayangkan Pak, Nuaiman dipotongnya. Lari Nuaiman masuk ke dalam lubang, ditutup pakai pelepah kurma. Setelah ditutup pakai pelepah kurma, dicari sama Nabi, Nuaiman keluar. Aku tahu kau bersembunyi di dalam itu. Cerita ini masyhur. Keluar Iman. Aku disuruh orang 2 itu Nabi, gitu. Apa yang terjadi? Kabur Nuaiman, Nabi yang mengganti. Kata Nabi, itu aku bayar. Diganti sama Nabi ontak yang besar itu. Kalau kita bahasakan sekarang 50 juta tidak kemana. Lebih mungkin 50 juta itu. Sekitar mungkin bisa sampai 100 juta. Seperti sapi limosin. Kan besar itu. Itu arahnya Nuaiman. Tapi Nabi tak pernah marah dengan Nuaiman, tak pernah. Nabi selalu tersenyum. Karena kata Nabi, satu-satunya sahabatku yang bisa membuat aku tersenyum dan tertawa terbahak-bahak cuma Nuaiman. Bahkan Abu Bakar pun tak pernah bisa. Termasuk Umar bin Khattab tidak bisa. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada hal yang mau kita sampaikan dalam cerita ini. Nabi pernah sendagurau dengan Siti Aisyah, tapi sendagurau Nabi dengan Aisyah sebatas suami dan istri. Apa kata Nabi? Ya Humaira, perempuan yang kemerah-merahan seperti bunga zahra merah, mawar merah, kata dia. Itu candaan. Tapi candaannya dia nih, candaan Nabi sebatas antara Nabi dengan istrinya. Di luar itu Nabi tak pernah, tak pernah. Ini harus dipahami. Artinya romantisme terjaga, tapi adab dan etik terjaga. Sekarang kita lihat bagaimana hukum bercanda dalam Islam bergurau. Satu dulu. Hukum bercanda dalam Islam, kata para ulama, ittafaqal ulama, mustahab, mubah. Boleh, tak ada masalah. Pertanyaannya adalah, apakah ada etika dalam bercanda? Ada. Satu, kata para ulama, etika bercanda sampai tidak menyakiti hati. Oh, ini poin penting Pak. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Kata Allah dalam Al-Quran, kalian jangan menyakiti hati kalian, jangan menyakiti diri kalian sendiri. Wala tanabazu bil alqab,
jangan saling memanggil nama kawan dengan panggilan yang tak baik. Coy, nama dia Khair, panggil Coy, itu masih mending. Kalau dipanggil dengan nama-nama binatang, mana? Bapak Ibu, ini bukan persoalan lucu. Hari ini melucu itu harus nembak sasaran, fisik, secara fisik, secara sosial, secara hukum adat, secara agama, harus ditembak. Woi kerdil, woi pendek, woi cebong. Pertanyaannya adalah, apakah orang yang dipanggil tadi dengan panggilan itu sakit hati tidak? Itu satu, Pak, harus dipanggil. Berarti boleh tidak berhukum, boleh bercanda, tapi mereka sakit hati. Hukumnya bercanda tapi sampai menyakiti, zalim. Itu poin penting, Pak. Ini namanya etik sekaligus dengan hukum. Yang kedua, hari ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, anak generasi sekarang yang saya tidak tahu, Bapak Ibu boleh lihat, boleh dengar sendiri, mudah sekali mengucapkan atau melabeli seseorang dengan binatang. Anaknya uniknya yang dipanggil senang. Coba bayangkan, yang dipanggil senang. Bahkan anak-anak sekolah sekarang memanggil kawan itu dengan panggilan, mohon maaf, labelnya binatang, biasa saja. Zaman dulu tabu, Pak, tabu. Namanya Fathur Rahman, dia dipanggil Fathur Rahman. Ada alasan? Ada. Nama doa. Jangan dipanggil yang tak baik. Wa qulu linnasi husna, kata Allah. Katakan pada manusia yang baik-baik. Panggil nama yang baik, jangan yang tak baik. Etika pertama, jangan sampai menyakiti hati seseorang. Ini baru candaan. Yang kedua, canda dan senda gurau sama. Etika yang kedua, tidak mengandung unsur kebohongan. Kita mau bercanda dengan orang, tapi isi candaan kita ini tak ada sama sekali kebaikan. Tidak boleh, Pak, tidak boleh. Bro, tadi aku pergi ke hutan, nampak harimau, aku gandal dia. Itu bohong itu, Pak. Mesti bohong itu. Tidak boleh bohong. Yang kayak gitu-gitu tidak boleh. Bahkan seorang dai, seorang ustadz bercerita kepada jamaah agar jamaah tertawa, tapi ceritanya bohong, haram. Kira-kira banyak nggak yang hati-hati bercerita pada sesuatu yang tidak haknya, itu tidak boleh, Pak. Hukumnya haram. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Mereka bercerita liyudhika bihal qaum. Mereka cerita biar orang tertawa, senang. Ini ada, Pak, mohon maaf ya Bapak Ibu, mohon maaf. Jangan bangga kalau Bapak Ibu dapat dai yang suka melawak. Jangan bangga. Khaufan, ditakutkan isi daripada lawakan itu tidak ada, nonsen. Tapi justru yang didatangkan adalah dusta. Kalau dia melawak ala kadarnya silahkan, tak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi kalau lawakannya mengandung unsur, mohon maaf, penghinaan, haram, hukumnya haram. Ini banyak fikihnya, Pak. Nanti bagaimana hukumnya harta yang didapat dari hasil melawak tapi isi lawakannya haram semua? Oh, gimana coba? Apakah yang dia dapat haram atau halal? Nah, ini poin penting, ada fikihnya, ada. Nggak bisa sembarangan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini candaan. Sekarang kita masuk pada lawakan. Apa hukum lawakan? Tak jauh berbeda, Pak. Mustahab, boleh, mubah. Tapi Nabi, kata para ulama, satu ketika seorang sahabat duduk bersama Nabi. Ketika duduk bersama Nabi, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah kami melucu, melawak?" Dijawab sama Nabi, "Aku tidak bercanda kecuali yang benar." Ini Nabi yang ngomong, "Aku tidak bercanda kecuali yang benar." Para sahabat bingung, apa maksud tafsiran Nabi? Sahabat bertanya, berarti tidak boleh melawak. Berarti Nabi tak pernah bercanda, tak pernah melawak. Ditafsirkan oleh para ulama, Nabi bercanda, tidak bercanda kecuali isinya kebenaran. Bisa dipahami Bapak Ibu ya?
Nabi tidak bercanda, tidak melawak, kecuali isinya kebenaran. Itu poin penting. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada 6 etika kalau kita ingin melawak. 1, tidak ada unsur kebohongan. Yang kedua, tidak ada unsur penghinaan. Yang ketiga, tidak ada unsur pengkerdilan, baik itu agama, baik itu ras, baik itu suku dan lain sebagainya. Sama Pak, tidak boleh. Ini kasus Pak, kasus. Saya bukan dalam sedang mengatakan tidak suka dengan stand up comedy. Tapi Bapak Ibu yang menikmati ini, silahkan kalau bisa dikurangi. Dikurangi. Inna dhahka tumitul qalbi, sesungguhnya tumitul qalba, sesungguhnya tertawa terbahak-bahak mematikan hati. 1. Yang kedua, bisa jadi, mohon maaf, yang dibicarakan, yang ditertawakan isinya nggak ada. Ini masih dalam konteks sosial. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu menikmati kan lawakan dan candaan tersebut? Apalagi acara-acara sekarang banyak. Hampir di beberapa stasiun televisi itu, kalau tidak ada lawakannya, tidak laku. Harus ada program lucu. Jadi program lucu itu sudah menjadi satu program yang memang menjadi program unggulan. Kalau tidak ada melucunya, maka tak bisa. Nah sama sekarang begitu juga. Ceramah juga begitu. Kalau tidak ada lucunya, itu kacau itu. Makanya sekarang yang disukai itu adalah ceramah yang banyak lucunya, ceramah yang ada jogetnya, ceramah yang ada lucunya, bahkan ceramah yang ada dainya kebencong-bencongan. Loh serius, itu fakta itu. Yang dijual hari ini itu. Tahu alasannya apa? Biar banyak penonton yang datang. Karena lucu, dan lucunya mohon maaf pakai fisik Pak. Pakai fisik. Masih ingat kasusnya Gus Miftah? Demi jamaah tertawa menghina tukang es. Loh itu fakta, bukan cerita. Pertanyaannya adalah, apakah orang yang dihina ini tidak sakit hati? Sakit hati Pak, sakit hati. Ini sosial. Yang kedua, maka datang melalui kasus seperti ini muncul satu hukum. Apa hukumnya menjadi pelawak? Ini harus dipahami. Nabi membenci pekerjaan pelawak. Nabi tak suka. Bukan berarti dosa. Tapi yang berdosa pelawak yang membawakan materi dengan kebohongan, maka dikatakan haram. Tak boleh Pak. Tidak boleh bawakan materi yang isinya dusta. Tidak boleh bawa materi yang isinya mohon maaf tidak ada sama sekali isinya. Yang ketiga, tidak boleh membawakan lawakan menghina baik ras dan lain sebagainya. Yang keempat, tidak boleh melawak tapi isinya mohon maaf adalah agama. Maka ada poin. Ini kasusnya Panji. Kritik sosial dan agama terhadap orang-orang. Sekarang kita paham bahwa Panji ini stand up comedy. Kita tak salahkan Pak, kritik sosial itu tidak ada masalah, boleh saja. Tapi mengkritik dengan cara yang baik, etika. Pertanyaannya adalah, dikhawatirkan agama yang dijadikan bahan candaan. Yang ketiga, poin besar kita, apa hukumnya bercanda atau meremehkan, merendahkan, menjadikan Al-Quran sebagai bahan candaan? Kita memahami tersebut perlu. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, wahai manusia, perhatikan, aku sedang di neraka. Ternyata di neraka tidak panas-panas betul. Memang panas tapi tak panas-panas sekali lah. Nanti yang punya maksiat bersama aku di neraka. Itu jadikan mainan. Dijadikan bahan mainan. Sekarang kita lihat bagaimana hukumnya menjadikan ayat Al-Quran sebagai bahan candaan. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Poin pertama, orang yang mengagungkan agama, mengagungkan Al-Quran, kuncinya takwa.
Artinya sebaliknya, orang yang mempermainkan agama, mempermainkan Al-Quran, tidak beriman. Satu, kata para ulama, khawatir mereka yang mempermainkan agama dan Al-Quran terjebak dalam kekufuran. Bisa dipahami Bapak Ibu? Al-istihza'u billah, karakter siapa yang suka mempermainkan Al-Quran? Karakter siapa yang suka merendahkan Al-Quran? Karakter siapa yang meremehkan Al-Quran? Karakter siapa yang menjadikan Al-Quran bahan candaan? Kafir Quraisy, Yahudi, Nasrani, munafiqun. Ini yang dikhawatirkan. Maka dikhawatirkan bagi orang yang beriman, jangan sampai mempermainkan Al-Quran. Sudah banyak kasus kita terima penghinaan terhadap Al-Quran. Kita ambil contoh. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang wanita tidak pakai busana duduk di atas Al-Quran. Penghinaan atau tidak? Bapak Ibu, saya kasih tahu. Abu Lahab tidak pernah menginjak Al-Quran, gak pernah. Abu Lahab gak pernah menginjak Al-Quran. Cuma Abu Lahab pernah katakan begini. Kata Abu Lahab, Allah mengatakan dalam Al-Quran itu, di neraka itu ada penjaga neraka sebanyak 19 malaikat. Dijawab sama Abu Lahab, kalau cuma 19 aku ngajak ngopi dia. Itu kelakuan Abu Lahab itu. Kalau cuma 15 kata dia, aku ajak ngopi dia. Itu bahasa kita begitu. Coba bayangkan Pak, itu saja sudah dianggap istihza. Tapi mohon maaf Pak, pelakunya kafir atau muslim? Kafir, bukan muslim. Sekarang justru yang merendahkan Al-Quran siapa? Umat muslim. Yang kedua, masih dalam konteks kafir Quraisy. Apa kata kafir Quraisy? Allah kata di dalam Al-Quran, salah satu di antara makanan yang ada di neraka, zakum, syajaratu zakum. Apa kata Abu Lahab? Kalau cuma zakum saja makanannya, nanti kita kasih susu gitu. Coba bayangkan Pak, tapi tak pernah menginjak Al-Quran, tak pernah duduk di atas Al-Quran, tak pernah Pak. Bahkan tak pernah mengatakan Al-Quran itu lebih rendah daripada apa yang dia katakan. Dia hanya memahami tentang isi dan dia mainkan. Karena mereka kafir, tak percaya dengan Al-Quran. Uniknya pelaku sekarang muslim. Pelaku semua. Kalau kasusnya orang kafir seperti Abu Lahab, itu sama seperti kasusnya Ahok berbicara tentang surat Al-Ma'idah. Itu jelas. Tapi sekarang lebih parah Pak, lebih parah. Umat muslim justru yang menghinakan Al-Quran. Maka muncul satu pernyataan, apa hukumnya menjadikan agama dan ayat Al-Quran sebagai bahan candaan? Dijawab kata para ulama, merujuk kepada hadis tadi, merujuk kepada Al-Quran, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kalian jadikan dunia, kalian jual agamaku demi mendapatkan dunia. Jelas Pak, ketika agama dijadikan bahan candaan untuk mendapatkan duit, popularitas. Tapi Nabi sudah katakan, kata Nabi, bulir zam-zam fatu'rab, kencingkan sumur zam-zam, kelak engkau menjadi orang yang sangat terkenal. Gitu. Buktinya nyata. Hari ini cukup robek Al-Quran, bakar Al-Quran di depan video viral. Pertanyaannya, viralnya baik apa buruk? Pertanyaannya baik atau buruk? Buruk, tidak ada baiknya Pak. Dan banyak, mohon maaf, kasus-kasus yang terjadi hari ini, pelecehan terhadap Al-Quran, seperti kasus kejadian sebelumnya. Itu kalau saya tak salah takbir apa solawat itu, salah satu stasiun televisi yang dia jogetkan dengan kalimat solawat atau takbir itu, kalau tak salah itu. Ya, itu salah satu stasiun televisi. Kegiatannya adalah akademi dangdut kalau saya tak salah. Dan itu dijadikan, mohon maaf, ayat atau kalimat-kalimat azim dijadikan bahan candaan dan jogetan. Kasus Ahmad Dhani yang surat Al-Fatihah dipopkan. Kasus seorang DJ yang pakai baju lengan pendek
celana pendek berjilbab, tapi kemudian melantunkan Al-Fatihah dengan musik DJ-nya. Penghinaan terhadap Al-Quran, merendahkan Al-Quran. Pada masa dahulu, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, beberapa waktu tahun yang lalu, ada seorang dosen yang melantunkan ayat Al-Quran dengan langgam Jawa saja, yang masih dianggap beretika, itu saja diprotes orang. Bagaimana kalau hari ini mereka melantunkan Al-Fatihah, mohon maaf, dengan musik DJ, pop, dan mereka berjoget? Apa bedanya orang yang bersolawat tanpa baju? Apa bedanya orang yang bersolawat tanpa busana? Tidak ada bedanya, Pak. Penghinaan terhadap agama. Tapi Ustadz, itu lucu. Ini masalahnya, Pak. Jadi demi lucu, demi mendapatkan tawaan masyarakat jamaah, kita rela menghinakan apa kata Allah di dalam Al-Quran. Orang-orang kafir Quraisy tidak pernah percaya terhadap Al-Quran. Justru sebaliknya, mereka jadikan Al-Quran sebagai bahan candaan. Pertanyaannya adalah, bagaimana pandangan kita sebagai seorang muslim yang berpegang teguh dengan Al-Quran? Bagaimana rasanya ketika Al-Quran diolok-olok? Orang kafir Amerika, orang kafir yang ada di Inggris, mereka mohon maaf Pak, terang-terangan, apa katanya, ini kitab teroris, ini kitab tidak benar, dibakar terang-terangan. Tapi unik, orang muslim membela. Ada kasus pada baginda Nabi Muhammad SAW pada masanya Perancis, Denmark, ada seorang karikatur yang membuat karikatur Nabi, menghina Nabi. Bayangkan Pak, pertanyaannya adalah, mengapa umat muslim hanya bisa berdiam saja? Itu poin penting bagi kita. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim? Yang pertama, Al-Quran bukan mainan, salat bukan mainan. Masih ingat betul saya Pak, dalam benak saya beberapa tahun yang lalu masih ingat betul, ada 3 orang pemuda yang mempermainkan gerakan sholat, ditangkap polisi, minta maaf, cuma pengen viral, sensasi, mencari sensasi tapi melanggar batas. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang ingin saya katakan, hidup kita sekarang ini ada masa sensasi, manusia penuh sensasi. Jadi orang hari ini tak punya adab tak masalah, yang penting kreatif, punya sensasi. Asal kreatif aja tidak ada masalah. Coba perhatikan baik-baik itu. Yang penting dia kreatif. Apa kreatifnya terserah. Mau agama dia jadikan candaan, yang penting kreatif, sensasi. Pertanyaannya, dia tak takut dengan dosa? Tidak. Dia tak takut dengan Allah? Tidak. Yang dia takutkan adalah ketika dia membuat sensasi, tidak ada yang nonton, sehingga tidak FYP. Apa itu FYP itu? Viral. Itulah pokoknya. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Yang penting viral, yang penting jual agama, jual diri, jual kehormatan, yang penting FYP, yang penting PT, yang penting ada duit. Kita tidak sadar dibodohi orang, kita tidak sadar sedang dijatuhkan. Maka salah Pak ketika Hamid Fahmi Zarkasi mengatakan kita sekarang ini sedang berada pada posisi di mana akhlak itu bobrok sekali. Orang berilmu tidak beradab, manusia kelihatan. Beragama tak beradab, kan lucu. Justru banyak manusia hari ini penjual diri, berarti tak beradab. Salah satu adab, fondasinya adab itu adalah iman. Bagaimana mereka mau beradab orang tak beriman? Bagaimana mereka beriman sementara mereka nggak punya adab? Ini poin penting Pak. Makanya hari ini orang nggak punya rasa malu, mau menghina siapapun bebas, yang penting lucu. Cebong, dia panggil orang begitu saja, kawan-kawan sekitarnya tertawa.
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perhatikan baik-baik. Seorang laki-laki, dia sudah menikah 4 tahun, tapi belum punya anak. Coba katakan sama laki-laki tersebut, kau bodoh. Kira-kira sakit hati tidak dia itu? Masa gitu aja tidak bisa? Sakit hati, Pak. Itu candaan, tapi sakitnya ke dalam. Bagaimana dengan perempuan? Yang kita katakan, perempuan, ya, sudah berapa tahun nikah? 5 tahun, tidak punya anak. Cuma ngomong gitu doang, sakitnya sampai ke dalam, Pak. Enggak ditegur sampai bertahun-tahun. Cuma gara-gara ngomong punya anak. Kalau menurut akal sehat kita biasa aja, Pak. Itu menurut kita, belum tentu menurut orang. Disinilah pentingnya waqulu linnasi husna. Allah katakan dalam Al-Quran, perkataan baik itu banyak. Masih banyak perkataan yang lebih baik. Kenapa harus dipilihkan perkataan tidak baik? Maka disebut dalam Al-Quran, wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian saling memanggil dengan panggilan yang tak baik. Tahu Bapak Ibu apa alasannya? Kalimat selanjutnya. Apa kalimat selanjutnya? Orang yang saling memanggil dengan panggilan yang tidak baik menimbulkan perpecahan. Tempat kembali mereka adalah neraka. Orang yang mengolok-olok agama, tempat kembali mereka neraka. Apa kata Allah? Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur, kalian beriman. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita tengok kondisi dunia hari ini, memang mau tidak mau, keadaan itu pasti akan tetap berjalan. Hanya ya, kita harus punya kontrol. Salah satu kontrol yang harus kita kuatkan hari ini, yang pertama iman, yang kedua akhlak. Karena dua ini harus dibarengi dengan satu lagi, namanya ilmu. Ketiga-tiga ini harus berada dalam satu. Kalau hilang salah satu berbahaya. Berilmu tanpa iman rusak, berilmu tanpa akhlak rusak, iman tanpa ilmu rusak, iman tanpa akhlak tanpa ilmu rusak. Tiga-tiganya penting, harus jadi satu. Sebagai apa? Kontrol atas perbuatan kita. Kalau tidak ada ini, tidak ada iman, tidak ada ilmu, tidak ada akhlak, hari ini akan terjadi kerusakan. Kata Nabi, syirarun nas, akan muncul manusia-manusia membawa malapetaka. Siapa mereka? Yang tidak punya akhlak, yang tidak punya iman, yang tidak punya ilmu. Maka tak salah ketika ada seorang penulis, dia tuliskan negara masa bodoh. Saya tak tahu negara mana yang dia maksud. Tapi kalau kita rujuk dalam catatan itu, nampak sekali Pak. Beliau mengatakan negara masa bodoh. Inti dari tulisan itu satu, Pak. Tidak, manusia di dalam negara tersebut tidak beriman. Manusia di dalam negara tidak punya adab. Manusia di dalam negara tersebut tidak berilmu. Maka disebut negara masa bodoh. Kenapa masa bodoh? Setiap orang berpikir diri dia sendiri, yang penting perut kami terisi, duit kami banyak. Masa bodoh dengan orang lain. Mau sakit hati dia, mau tak sakit hati dia, terserah. Yang penting masa bodoh. Pertanyaannya muncul, Pak. Apakah keadaan itu sejalan dengan keadaan kita sekarang? Itu pertanyaan. Kalau sejalan dengan pernyataan tersebut, maka kita berada dalam negara tersebut yang disebut sebagai negara masa bodoh. Bapak Ibu sekalian, maka tak salah ketika baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan dua perkara, kata Nabi. Kalau kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, tidak akan sesat selamanya. Apa itu Bapak Ibu? Al-Quran
dan sunnah. Wa sunnatu khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya para sahabat dan para khulafa'ir rasyidin. Kita sekarang memang dituntut untuk menjadi manusia yang sigap. Saya tutup satu bacaan dari seorang doktor yang bernama Adi Al-Husaini. Kata beliau, waspadalah, waspadalah. Mengapa beliau mengatakan waspadalah? Waspadalah karena kita hari ini berada di tempat, di keadaan yang sama sekali tidak baik-baik saja, yang tidak normal. Maka jadilah manusia yang normal di tengah manusia yang tidak normal. Jadilah manusia yang sedikit di tengah mayoritas yang tidak sehat. Beliau cuma mengatakan demikian. Maka apa kata beliau? Jaga diri, jaga diri, jaga diri. Kalimat ini Bapak Ibu bukan tanpa makna, bukan tanpa makna, dalam makna. Apa itu? Kalau kita tak pandai jaga diri, kita terbawa oleh situasi. Kalau kita tak pandai jaga diri, kita yang terbawa dengan keadaan. Maka ku anfusakum wa ahlikum nara, dari dulu sampai sekarang sampai hari kiamat akan tetap terjadi, akan tetap berlaku. So, dalam podcastnya mengatakan, hari ini dunia sedang tak baik-baik saja. Hari ini segala sesuatu dinormalisasikan. Hari ini kemaksiatan menjadi satu hal yang biasa. Berarti Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tak satu orang yang berbicara, tapi mayoritas orang hari ini khawatir dengan keadaan. Hanya saja apa yang bisa kita buat? Kalau kita tak mampu menjadi pengambil kebijakan, apa yang bisa kita buat? Yang bisa kita buat hari ini adalah kita menjadi orang yang menjaga diri kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga keluarga kita. Tanamkan pendidikan Al-Quran dan iman di dalam rumah tangga. Perkataan A'agib dari dulu sampai hari ini sangat cocok untuk diamalkan. Dimulai dari diri sendiri, dimulai dari keluarga. Itu yang paling penting. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menambah keimanan kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi tambu kita terus di dalam rumah tangga kita, sehingga bisa membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.